Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya Ibu Tari masih diberi kesempatan menyapa anak-anak sekalian, khususnya kelas 5 sekolah dasar, untuk terus belajar dan belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Di antara para Rasul Allah yang jumlahnya 25, terdapat 5 orang yang memiliki sebutan khusus, yaitu Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul atau ulu atau uli memiliki arti mempunyai atau memiliki. Al-azmi memiliki arti teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Jadi, Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul memiliki kesabaran, ketabahan, tekad, dan keteguhan hati yang sangat kuat. Sifat-sifat tersebut ditunjukkan oleh para Rasul Allah ketika mendakwahkan ajaran yang dibawanya. Meskipun mendapatkan tantangan dan ancaman dari kaumnya, para Rasul Ulul Azmi tetap sabar dan tabah menyebarkan ajaran Allah. Kelima Rasul yang mendapat sebutan Ulul Azmi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dalam menjalankan tugasnya mendapat banyak tantangan, termasuk dari anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tetap mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Beliau selama 950 tahun menyiarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hanya sedikit yang mau beriman. Banyak di antara mereka yang tetap ingkar, tidak mau beriman dan menyembah Allah. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa memohon petunjuk. Allah pun menghukum mereka dengan banjir yang sangat besar. Umat yang mengikuti Nabi Nuh selamat karena mereka menaiki perahu. Sebaliknya mereka yang ingkar tenggelam dan mati, termasuk Kan'an putranya. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak dari Azar, tukang pembuat patung-patung yang digunakan untuk sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapat banyak cobaan ketika menyebarkan agama Allah. Banyak orang yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, seperti Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Bapaknya sendiri yang bernama Azhar dan seluruh rakyat. Namun Nabi Ibrahim tetap mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Tindakan Nabi Ibrahim menimbulkan kemarahan Raja Namrud, sehingga Nabi Ibrahim dibakar. Atas kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim tetap selamat. Yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam juga banyak mengalami cobaan ketika menjadi Rasul Allah. Ketika lahir, Nabi Musa terpaksa dihanyutkan ke sungai oleh orang tuanya karena takut dibunuh oleh Raja Fir'aun yang zalim dan mengaku sebagai Tuhan. Setelah menjadi Rasul, Nabi Musa dimusuhi oleh Fir'aun dan rakyatnya. Nabi Musa tetap mendakwahkan ajaran agama agar Fir'aun dan rakyatnya insaf dan mengakui keesaan Allah.
Akhirnya Fir'aun dan tentaranya mengajar Nabi Musa pengikutnya sehingga ke tepi laut. Atas mukjizat dari Allah, Nabi Musa mampu membelah lautan dengan tongkatnya sehingga selamat. Sedangkan Fir'aun dan tentaranya mati tenggelam di Laut Merah. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah putra dari Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa dilahirkan hanya dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian manusia percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam banyak mendapat cemoohan dan siksaan dari orang-orang yang tidak percaya pada ajarannya. Nabi Isa alaihissalam dengan sabar dan tabah tetap menyebarkan agamanya dengan penuh kasih sayang. Nabi Isa membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Atas mukjizat dari Allah, Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Namun kaumnya tetap ingkar dan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa di tiang salib. Namun Allah melindungi Nabi Isa dan mengangkatnya ke langit sehingga terhindar dari penyaliban. Ternyata yang terbunuh di tiang salib adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam bernama Yahuya atau Iskariot, sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Yang kelima, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak usia muda, Nabi Muhammad terkenal jujur, tabah, sabar, tanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau terus berdakwah kepada umat manusia. Dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Muhammad SAW mendapat banyak tantangan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Bahkan paman Nabi SAW sendiri seperti Abu Jahal, Abu Lahab merencanakan untuk membunuh Nabi. Meskipun demikian, Nabi tetap sabar menghadapi kaumnya. Nabi mengajak umatnya untuk percaya kepada Allah dan menjalankan kewajiban yang diajarkannya. Banyaknya ancaman yang diterima Nabi dan umatnya, sehingga Allah menyuruh Nabi untuk pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir atau penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya yang artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita tentang Rasul Ulul Azmi. Kurang lebihnya ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.